Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Termasuk Al-Fuzul Ikhlas rahimahullah. Masih melanjutkan tentang kandungan makna dari tafsir surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di antara kandungannya adalah kemarin kita mengkaji bahwa surah Al-Falaq itu adalah perisai atau benteng perlindungan dari faktor luar atau faktor eksternal. Sementara surah An-Nas itu adalah perlindungan dari faktor internal atau dari dalam diri kita. Di antaranya adalah sebagai berikut keterangannya. Min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang waswas, yang senantiasa membisikkan, al-khannas yang maju mundur. Khannas itu maknanya maju mundur. Di antaranya, kalau kita tidak berzikir ingat kepada Allah, setan itu akan maju. Sementara kalau kita berzikir, setan itu akan mundur, gak berani menggoda hati kita. Waswasatu syaitan fi sadril insan bi anwa'in katsirah. Bisikan atau godaan setan dalam dada manusia itu adalah banyak macamnya. Di antaranya adalah ifsadul iman, merusak iman. Iman itu objeknya tidak terlihat. Iman kepada Allah tidak terlihat. Iman kepada malaikat tidak terlihat, dan seterusnya. Objek iman itu kata para ulama adalah bersifat ghaib. Makanya sesuatu yang tak terlihat itu gampang lupa. Sesuatu yang tak terlihat gampang dilupakan. Ada misalnya kita udah kenal hadis yang viral yang diingat oleh umat Islam, rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dibanding dengan serangan fajar, kira-kira milih mana itu orang? Serangan fajar 300, 500, terus sholat qobliyah lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, bagi orang yang imannya bermasalah tentu milih yang nampak. Sekali lagi, iman itu objeknya tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat gampang lupa. Makanya surah di dalam Al-Quran ada 114 surah. Surah Makkiyah itu lebih banyak daripada surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu surah Madaniyah kurang lebih 28 surah, sementara surah Makkiyah itu sisanya. Ternyata isi dari surah Makkiyah itu ya tentang keimanan, beriman kepada hari akhir, itu aja. Tapi gara-gara manusia gampang lupa, harus sering diingatkan. Betapa banyak kita baca Al-Quran itu isinya tentang innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan dimasukkan surga. Itu kan berulang-ulang terus. Kenapa berulang-ulang? Karena objek iman itu tidak terlihat dan manusia gampang lupa, harus sering diingatkan. Ya, Ustaz ya. Kemudian merusak iman, macam-macam nih tentunya. Terus kemudian watashkiku fil aqaid, membuat ragu dalam keyakinan seseorang. Teman-teman, terus akhirnya setan ragu lagi. Sholat duha juga rezeki sama aja, sholat berjamaah nggak sholat berjamaah juga sama aja, ngapain? Itu nanti digoda terus. Nah, kemudian fa'illam yaqdir ala dzalik amarahu bil ma'asi. Seandainya setan tidak mampu untuk menggoda atau merusak iman, turun peringkat, gak apa-apa.
target utama nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting di peringkat bawahnya apa? Amarahu bil ma'asi, yakni menyuruh untuk berbuat maksiat. Turun peringkat Mas Toto. Turun peringkat dari merusak iman, terus menggoyang akidah. Kalau nggak bisa, oh ini Pak Ihsan masih bisa digoda ini kelihatannya. Kalau imannya masih kecil, digoda nih Pak Ihsan. Digodanya pakai apa? Ya kata, ya godaan macam-macam. Kadang-kadang kita kalau jalan itu yang dilihat ya macam-macam Pak Ihsan. Yang dilihat ya macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada tidak menyenangkan. Kadang-kadang yang menyenangkan ya dipelototin juga ya Pak. Tosip ya, itu pakai kacamata hitam itu katanya kemarin buat apa kacamata hitam? Ya buat melindungi dari sinar matahari. Terus selanjutnya ya kalau lilit-lilit apa namanya kanan kiri kan nggak kelihatan. Itu coba Pak Ihsan. Itu akidahnya nggak dapat tapi diperintah untuk maksiat. Dua aja dulu ya Pak Ihsan ya. Jadi di antara godaan-godaan setan itu yang paling utama merusak iman. Jangan sampai iman akidah itu. Terus kita habis itu perang lagi ya Pak. Yang namanya setan waswas itu apa? Kita disuruh untuk maksiat. Maka dari itu jangan kemana-mana. Besok insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.